Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sorong menggelar rapat paripurna mengenai usulan pemberhentian dari jabatan sebagai wali kota dan wakil wali kota dari periode 2017 sampai dengan 2022 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Sorong Jalan Sungai Maruni kilometer 10 masuk pada Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Rapat sidang paripurna DPRD Kota Sorong dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambuaya didampingi oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau dan Wakil Wali Kota Pahima Iskandar. Seusai memberikan sambutan, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau menjelaskan kepada awak media bahwa di akhir masa jabatannya ia akan meresmikan semua fasilitas pembangunan yang dibangunnya di Kota Sorong kepada pejabat yang dicalonkan sebagai pejabat wali kota adalah aparatur sipil negara. Lambert Jitmau menambahkan bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai wali kota harus meneruskan visi dan misi wali kota Sorong. Berarti perhitungan saya dalam 2 minggu ini sudah selesai, berarti saya bisa resmikan. Saya akan resmikan semua fasilitas yang saya bangun. Saya akan acarakan 1 hari di kantor wali kota dan semua kantor distrik, semua kantor kelurahan dan semua puskesmas yang saya bangun saya akan resmikan dan saya akan tanda tangan prasasti. Kemudian diabadikan di setiap kantor fasilitas pemerintah itu seperti kantor puskesmas, kantor lurah, kantor distrik, dan lain-lain. Dari Departemen Dalam Negeri menyurati Ketua DPR. Bukan surat ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak. Surat ditujukan kepada Ketua DPR. Konotasinya berbeda itu. Berarti keputusannya ada di Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Kan begitu. Saran masukan dari anggota boleh, bukan diparipurnakan. Ada orang bilang 9 anggota partai di lembaga ini tidak bisa mengenal anggota partai di lembaga ini. Yang di lembaga ini yang dikenal hanya fraksi. Lembaga yang terhormat ini hanya yang dikenal adalah fraksi. Fraksi murni ada 3, Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan. Kemudian fraksi gabungan ada 2. Jadinya 5 fraksi di lembaga ini. Keputusan fraksi, bukan keputusan partai atau perorangan. Tidak bisa. Kalau ada yang katakan itu keliru. Begitu. Dan sesuai dengan surat menteri itu, surat itu ditujukan pada Ketua DPR, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Orang harus berpikir baik. Dan itu harus diusulkan pejabat tinggi pratama di setiap daerah tingkat 2 seluruh Indonesia, termasuk Kota Sorong. Saya punya pimpinan OPD ada 46. Masa semua tidak bisa? Pasti ada yang bisa. Saya harus koordinasi dengan Dewan. Dewan bisa mengusulkan. Dan orang itu datang untuk melanjutkan visi misinya saya. Nanti sampai tahun 2025, wali kota terpilih, silakan dia punya visi dan misi baru. Tapi karakter datang melaksanakan dan melanjutkan apa yang ada. Tapi kalau salah tempatkan orang, bukan datang melanjutkan, tapi datang merusak apa yang ada. Saat lambat saya punya sekda definitif. Karena sebetulnya sudah baru-baru, tapi mantan sekda ini kan mengadu ke KSN. Akhirnya KSN menunda. KSN menunda seleksi jabatan sekda. Makanya saya beri klarifikasi ke KSN. Hari Jumat kemarin KSN sudah memberikan surat edaran, diperbolehkan usaha melanjutkan lelang jabatan. Hari Senin kemarin saya sudah buka kok. Hari ini tutup kok. Pelaksanaan nanti sekitar hari Senin Selasa tes. Mungkin 2-3 minggu kemudian saya sudah bisa punya sekda definitif. Saya lantik. Saya angkat dan saya lantik. Untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil, termasuk sekda itu kewenangan ada di PPK. Saya adalah pejabat pembina kepegawaian. Dan teman-teman bupati, gubernur, semua punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan siapa saja. Oke? Kewenangan karena Garuda diberikan ke saya, kemudian diberikan sejumlah kewenangan untuk saya lakukan itu. Oke? Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong Petronella Kambuaya juga menjelaskan 3 orang pejabat yang direkomendasi untuk menjadi pejabat wali kota Sorong, yaitu
Sarah Konjol selaku Sekwan Andreas Adi dan Julian Kelly Kambuaya, ketiga pejabat ini dipilih karena sudah memenuhi standar persyaratan yang ditentukan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menjadi pejabat wali kota Sorong. Ya, namanya yang pertama Ibu Sarah Konjol selaku Sekwan di DPRD, yang kedua Saudara Andreas Adi, yang ketiga Saudara Cleopas Kambu. Demikian. Julian Kelly Kambu. Ya. Ibu ini Ibu Baisara mungkin diusul oleh provinsi, nanti digodok di Mendagri yang memutuskan. Kami anggota pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Sorong, kami mengusulkan 3 nama yang tadi sudah sebut. Tiga itu diusul ke Mendagri, nanti Mendagri yang memutuskan. Memang karena mereka ini kemarin sudah ikut PIM 2, itu salah satu prasyarat pegawai negeri yang mau naik menjadi apa saja itu. Kemudian mereka sudah awal mengikuti lelang jabatan sekda, jadi kita mengusul mereka kembali seperti itu. Sudah memenuhi persyaratan itu. PIM 2 itu sebagai jembatan penyeberangan ke Kota Emas, sebagai penjabat wali kota Sorong. Iya. Ini sudah dari tanggal 19 itu batas terakhir surat dari Mendagri bahwa batas pengusulan nama-nama dari setiap kota kabupaten seluruh Indonesia itu berakhir di tanggal 19 Juli tahun 2022. Jadi kami memenuhi syarat itu untuk kami menyampaikan. Masih digodok oleh Mendagri, mereka belum menyampaikan waktu kapan mau ditetapkan sebagai penjabat, belum. Nanti ada menyusul. Kami tidak akan lobby, itu kita sudah punya kewajiban sampai di DPRD Kota Sorong. Hanya mengusulkan saja? Iya. Selanjutnya keputusan itu ada di Mendagri. Oke, siap. Makasih, Mam. Itu pun dari provinsi 3 nama, kemudian dari Mendagri juga 3 nama. Itu kami terima 100% apabila ada keputusan dari Mendagri. Kami tidak bisa membantah ke sana. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.